Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Salim Pertiwi. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang apa itu ilmu dan peran pentingnya di dalam kehidupan kita dan mana yang lebih penting antara empiris dan rasionalisme. Dan saya akan memberikan contoh. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian ilmu filsafat. Check it out. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ilmu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Nah, mengapa ilmu itu sangat penting? Karena ilmu telah menjadi bukti kontribusi bagi peradaban dunia dan sejarah Islam telah menunjukkan hal itu. Ada beberapa hadis yang menjadi rujukan mengenai hal tersebut, di antaranya adalah barang siapa yang berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkanlah jalannya menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu, tanda ridhonya Allah dengan yang ia perbuat. Hadis riwayat Muslim. Ilmu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah. Ilmu akan membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah. Oleh karena itu, mengapa ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia? Karena ilmu sendiri akan membuat manusia memiliki informasi, wawasan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan untuk melakukan hal yang dia butuhkan. Seseorang juga dinilai penting apabila ia memiliki banyak ilmu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada gambar sebelumnya, rasionalisme secara etimologis berasal dari kata rationalism. Dan menurut seorang pakar bernama Edward, kata ini berakal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal, dan lasse menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran, yang artinya pandangan ini berpusat pada logika dan akal manusia. Sedangkan istilah empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empiria yang artinya pengalaman. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, maka empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah, yang artinya pandangan ini menjadikan pengalaman sebagai sumber pusat pengenalan. Dan menurut saya, empirisme lebih penting daripada rasionalisme. Mengapa? Karena pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan, yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara yang berlainan. Dunia dan materi adalah objek pengenalan yang merupakan sistem materi dan merupakan suatu proses yang berlangsung tanpa hentinya atas dasar hukum mekanisme. Dan seluruh isi pemikiran kita berasal dari pengalaman yang sering kita sebut dengan istilah persepsi. Menurut jurnal yang saya baca, seorang pakar bernama Hume mengemukakan dua macam persepsi yang terdiri dari kesan-kesan dan gagasan. Kesan adalah persepsi yang masuk melalui akal budi secara langsung dan sifatnya kuat dan hidup. Sementara gagasan adalah persepsi yang berisi gambaran dan kabar tentang kesan-kesan. Gagasan bisa diartikan dengan cerminan dari kesan. Contohnya, jika saya melihat sebuah rumah, maka punya kesan tersebut tentang apa yang saya lihat. Jika saya memikirkan sebuah rumah, maka pada saat itu saya sedang memanggil suatu gagasan. Menurut Hume, jika seseorang akan diberi gagasan tentang apel, maka terlebih dahulu ia harus punya kesan tentang apel, atau ia harus terlebih dahulu mengenal objek apel. Jadi, menurut Hume, jika seandainya manusia itu tidak memiliki alat untuk menemukan pengalaman, itu buta dan tuli misalnya, maka manusia itu tidak akan dapat memperoleh kesan bahkan gagasan sekalipun. Dalam artian ia tidak bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sifat empiris dalam kehidupan sehari-hari adalah orang tua yang mengamati tingkah laku anak-anaknya. Hal ini dilakukan karena terlihat sang adik tidak nyaman bersama dengan kakaknya. Hal ini dapat terjadi
karena sang kakak sering mengganggu adiknya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat memenuhi tugas dan bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih.